Ada beberapa manusia yang sangat menghindari kesendirian. Tapi beberapa juga ada yang menikmati kesendirian, yang bahkan dirinya jauh lebih berfungsi ketika sendiri. Dan sering saya mendengar bahwa kesepian itu salah satu penyebab bunuh diri dan kecanduan. Jadi bagi saya cocoklah untuk menjelaskan hal ini kepada kalian. Agar kamu semua gak menganggap kesepian sebagai jenis hukuman, tapi sebagai kesempatan buat kamu mengembangkan diri kamu, supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik dengan adanya kesepian tadi. Baik, jenis kesendirian itu bermacam-macam. Yang ekstrimnya itu ada seorang petapa yang nyepi bertahun-tahun, bahkan bisa sampai mati, yang gak bersosial sama sekali. Yang bagian tengah-tengahnya ada juga orang-orang yang mencari kesendirian, tapi hanya dalam kurun waktu tertentu. Ya, sebagai contoh, mungkin pendaki gunung. Ada juga yang mencari kesendirian dengan menghilang, karena mau meditasi, merefleksikan kehidupan, atau mengejar sesuatu. Kalau memang kita menganggap kesendirian dan ingin lepas dari kesendirian agar kita tidak merasa kesepian, kita harus memanfaatkan waktu kesendirian itu sebaik mungkin. Saya akan kasih 4 cara mudah untuk menikmati kesendirian. Yang pertama, jadikanlah dirimu itu tamu di rumahmu. Kalau kamu di rumah terus, kamu kedatangan tamu, biasanya saya tanya, apa yang kamu lakukan? Kalau kita kedatangan tamu dan kita tidak baik sama tamu yang datang tadi, pasti jawabannya mereka nggak bakal betah lama-lama di rumah kamu. Dan sama, ketika kamu perlakukan dirimu sendiri, maka kamu tidak akan betah lama-lama jika kamu berlaku kurang bagus ke diri kamu sendiri. Berada di rumah, lakukan apa yang biasanya kamu lakukan kepada tamumu. Ketika datang ke rumah kamu, rapikan rumah kamu, kamar kamu, bikini minuman, suguhin makanan yang enak, kasihlah dia hiburan, dan sebagainya. Karena menurut beberapa sumber, menghabiskan waktu di rumah yang keadaannya itu bersih tentu jauh lebih nyaman daripada ketika rumah itu berantakan. Dan juga bersih-bersih itu bisa jadi sarana untuk melakukan meditasi secara nggak langsung. Karena saat kita fokus terhadap sesuatu, seperti contohnya tadi membersihkan kamar, sama aja dengan kita mengosongkan pikiran atau fokus bersih-bersih. Jadi, sebaiknya bisa kamu mulai untuk bersih-bersih rumah, kamar. Bersih-bersih rumah atau kamarmu aja dulu. Kedua, sadari bahwa kamu bisa selalu terhubung dengan siapapun. Kebanyakan orang merasa kesepian itu ketika dia secara fisik sendiri. Yang contohnya ada orang yang setiap harinya selalu nempel sama sahabatnya, dan ketika suatu hari sahabatnya itu ada acara pribadi yang memang gak bisa ngajak dia lah, maka dia akan merasa kesepian. Dan ketika dia tahu bahwa sahabatnya lagi fun di luar sana sama teman-temannya selain dia, maka dia bisa memunculkan perasaan menderita. Dan ketika menderita, biasanya dia itu gak mau lagi menghadapi dan memutuskan untuk lari ke hal-hal yang gak penting. Ya, contohnya mabuk-mabukan, berjudi, ngegalau, nonton, dan sebagainya lah.
yang bisa jadi membuang waktu, bisa jadi itu bagus atau enggak. Hanya untuk mengalihkan perasaan sakitnya itu atau menderitanya, untuk menghilangkan rasa sakitnya dan penderitaannya itu. Itu hanya perspektifmu aja, dan kadang kita membuat bahwa seolah-olah kesendirian itu kesannya buruk, padahal nggak selalu begitu. Yang menyeramkannya, dan yang menyeramkan akan sekarang kita udah ada smartphone. Kita bisa kontak-kontakan dengan teman kita, keluarga, atau siapa itulah orang asing. Sehingga kita nggak ngerasa kesepian meski fisik kita sendirian. Ketiga, nikmati. Nikmati aja seperti yang saya bilang sebelumnya. Ketika kita selalu menghabiskan waktu bersama orang lain, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Memang ketika sendirian, terus kita mulai overthink atau hal-hal lain yang bikin kita nggak nyaman, kita akan menghindarinya dan mengalihkannya ke hal-hal lain yang mungkin bagi kamu bisa menghindari perasaan kesepian tadi. Nah, disinilah kesalahannya. Ketika perasaan-perasaan tidak nyaman itu mulai muncul, maka nikmatin aja lah. Hadapi aja ketika kamu bisa melewati itu. Dan saat kamu bisa melewati perasaan-perasaan tidak nyaman itu, lalu introspeksi dan menemukan hal-hal yang bikin kamu gak nyaman, hal-hal yang perlu kamu rubah, dan sebagainya, maka kamu bisa mengenal dirimu jauh lebih dalam dan menikmati kesendirian. Yang keempat, kejarlah mimpimu. Ketika kita selalu dikelilingi oleh terlalu banyak orang, emang menyenangkan, tapi juga bisa menghambat kita dalam meraih mimpi atau cita-cita. Dan ketika kamu mencoba untuk melenceng sedikit keluar dari kumpulan yang tadi, maka kamu bakal bisa menemukan perspektif baru, pandangan baru, dan mungkin motivasi baru diri kamu sendiri. Diri kamu untuk mengejar cita-cita atau tujuan hidupmu lah. Dan ketika kamu sudah mulai mengejar hidupmu, mengejar mimpimu, maka saya yakin kok kamu akan mulai bisa menikmati kesendirian itu. Bahkan bersyukur bahwa saat ini kamu sendirian. Jadi lakuin tips tadi ya bro. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga berikan kritik atau saran terhadap konten saya ini ya. Terima kasih.